Oke, ini ada juga nih pertanyaan tentang hitung-hitungan kambing dan sapinya nih, Agam. Ada satu kambing buat satu keluarga atau enggak, itu boleh enggak kayak gitu. Soalnya banyak pendapat yang berbeda. Gimana? Tadi Kambing? ada yang nanya, nah cuman bisa satu kambing untuk satu keluarga itu sebenarnya bisa enggak gitu, karena ada banyak pendapat yang berbeda katanya. Ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Kita memang nggak mengurung diri dalam satu pendapat ya. Ada yang mengatakan kayak kurban itu ya itu tahap per tahun-tahun ya. Karena kalau kami itu kurban itu hanya untuk buat sendiri, bukan untuk satu kepala keluarga, bukan, akan tetapi untuk satu. Makanya kalau dulu itu saya kurban tahun ini katakanlah tapi tahun besoknya buat Umi, kalau memang tahun sekarang buat saya, tahun besok untuk kakek saya, tahun depan adik saya gitu. Karena kurban itu kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah secara kayak mengorbankan apa yang kita punya, bukan mengorbankan apa yang keluarga kita punya. Oke. Jadi kalau bisa sih sebenarnya perorangan ya Kak, dan balik lagi ke niatnya lagi gitu. Mungkin tadi bisa ngikutin cara Kak Agam juga tuh, biar misalnya sekeluarga bisa dapat gitu. Bisa ngikutin juga cara Kak Agam. Oke, ini ada pertanyaannya banyak yang mirip-mirip sih sebenarnya. Kayak ini juga pertanyaan mirip kayak yang tadi ya. Kalau serumah kan ada 5 orang, kurbannya satu kambing cuman atas nama keluarga atau enggak, itu udah cukup dibahas ya tadi sama Kak Agam. Kayak gimana? Oke, terus pertanyaannya banyak yang bukan tentang kurban nih teman-teman. Kita lagi nggak bahas pengorbanan perasaan. Oke. Oh, nih. Kak Agam, ada nggak batasan umur buat yang motong hewan kurbannya itu gitu? Oh iya benar tuh. Ada nggak batasannya, apakah minimal berapa umurnya gitu, atau harus akhwat atau harus ikhwan kayak gitu? Gimana Kak Agam? Menjagal ya bahasanya, yang menjagal hewan kurban. Coba baca. Menjagal, nah betul. Ini tempelan. Itu kan mesti diberikan kepada yang ahlinya. Kalau yang ahlinya 80 tahun itu masih kuat, memang ahlinya di situ dan nggak ada yang lain yang bisa, serahkanlah kepada dia. Itu pokoknya tentang siapa yang ahli dalam memotong. Kayak ada tentang umur, bisa kan kayaknya yang bagus itu umur 30 tahun deh, tapi kalau dia belum punya ilmunya sama aja nggak bagus. Ini tentang bukan seberapa umurnya cocok, tapi memang tenaga yang diberikan dan ilmu yang dia dalam hal memotong itu. Ya, gitu. Oke, jadi kembali lagi ke yang ahlinya ya Kak Agam ya. Aku suka yang suaranya agak gitu, putus-putus sedikit. Halo. Oke. Gitu yang ada dua. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak David nih, teman Bobobox aku. Dosa kecil atau dosa besar pokoknya, atau dosa yang seperti apa sih yang dihapuskan di puasa Arafah kayak gitu, yang hari ini kita lagi berpuasa? Dosa kecil atau dosa besar? Ternyata kalau dosa besar itu kan memang punya kita dengan Allah. Contoh saya kakak menzolimi si teteh ini ya, dan kita untuk berpuasa Arafah itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah dosa-dosa kita yang kecil gitu. Dosa-dosa kayak kita itu ya dosa-dosa yang kita kecil, dosa yang kita rasa kecil itu yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau udah masuk kayak kita orang, itu kan kita mesti minta maaf. Dan itu ada hubungannya orang tersebut yang kita zalimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dosa kayak kita menghalalkan barang yang pernah kita utang gitu. Contoh kayak saya minjem ke teteh minjem dulu, nanti saya bayar. Teteh lupa nih, terus saya bilang biarin aja deh, kayaknya teteh lupa nih. Nanti gue pakai cara dosa nggak ya? Yaudah dosa deh, nanti saya
di Arafah mungkin dimaafin lah, enggak. Ada dosa-dosa yang kayak kita, dosa itu memang nggak bisa diampuni Allah. Bukan nggak diampuni, dosa yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta maaf kepada orang tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mengampuninya. Tapi semua dosa itu pasti Allah kok. Karena kata Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu bakal mengampuni semua dosa-dosa kita. Dengan syarat itu kita la ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmat. Kayak yakin sama Allah, kita itu kayak jangan pernah terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kayak kita lakukan minum atau kita melakukan zina berat sekalipun, tapi kita kemudian ya kayaknya ini dosa nggak diampuni lagi deh, enggak. Tapi kita harapannya ya Allah, ampunanmu luar biasa, rahmatmu luar biasa. Maka di situ Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Innahu ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itulah sang pemberi maaf, sang pengampun. Gitu. Iya, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun ya. Jadi kalau misalnya daripada kita hitung-hitungan pahala juga sih sebenarnya Kak Agam ya, dosa yang mana nih yang diampunin gitu. Ya, yang penting kita jangan berbuat dosa, benar kan Kak Agam ya? Iya benar banget. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan yang unik sih menurut aku, tapi aku nggak tahu juga nih apakah diatur sama agama atau enggak ya Kak Agam. Saat membeli sapi kurban dalam keadaan sehat, tapi setelah sampai di lokasi sapinya sakit, nah tuh sah nggak untuk dikurbankan? Bentar teh ya, ada orang. Oh iya, boleh. Oke, kita bakal open question 5 menit lagi. Oke, kita bakal open question 5. Oke, kita bakal open question 5. Lihat dia sakit gitu, tiba-tiba lemes atau pingsan bahkan sekalipun, maka itu tidak dimasukkan sebagai kategori hewan yang layak untuk dikurbankan. Gitu. Oke, jadi mungkin itu ya kalau tentang ibadah kurban. Mungkin karena kita udah mau jam 5 juga, teman-teman sama Kak Agam mungkin ya mau persiapan buka puasa hari ini juga gitu. Mungkin sepatah dua patah kata terakhir kali ya tentang belajar bareng Bob hari ini, terutama tentang amalan ibadah kurban yang akan kita rayakan besok ya, Idul Adha ya. Mudah-mudahan meskipun di rumah aja atau lagi jaga jarak gitu, keutamaan atau misalnya amalan-amalannya tetap bisa kita nikmatin ya, dan mudah-mudahan berkah gitu. Jadi mungkin Kak Agam sepatah dua patah kata terakhir untuk belajar bareng Bob hari ini. Ya, kembali lagi saya ingin menyatakan ini adalah apa yang kita cintai itu mesti kita korbankan. Karena pasti menuntut pengorbanan. Pengorbanannya apa aja, berat atau kecil. Semakin cinta kita kepada seseorang, semakin cinta kepada Allah, semakin kita cinta kepada syariat, maka pengorbanannya pun lebih dahsyat. Sebagaimana pengorbanan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim menyembelih, itu kan perintah yang sangat dahsyat banget untuk ditolak, pengen banget untuk nolak, tapi karena memang saking cintanya kita kepada syariat, saking cintanya kita kepada Rob, maka itu adalah harus pengorbanan yang kita ambil dengan tujuan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita udah dekat sama Allah, apapun yang terjadi maka Allah akan memberikan kepada kita dengan gampang. Lo contoh saya dekat sama si Teteh ini contohnya nih, dekat sama si Teteh, dekatnya bukan lagi dekat lagi. Saya dekat sama si Teteh nih contohnya nih, dekat sama si Teteh,
dekat sama si teteh nih contohnya nih. Dekat sama si teteh. Saya dekat sama si teteh nih contohnya nih. Dekat sama si teteh. Oh iya, pakai. Aku gak mau pakai cat. Enggak. Saya dekat sama si teteh nih contohnya nih. Dekat sama si teteh. Apa? Oh. Oke. Ayo pakai jaketnya dah, bilang sama Mami. Anu pun ke. Tot. Nah itu Mami. Saya dekat sama si teteh nih contohnya nih. Dekat sama si teteh. Udah ada. Ya udah. Udah ada. Boleh, Mbak? Apa?